Repotting, atau penggantian media penanaman, dan mungkin saja berserta pot tanaman adeniumnya, perlu dilakukan di saat yang tepat untuk menghindari melambatnya pertumbuhan tanaman adenium. Dan juga, untuk menghindari berkembang biaknya hama dan penyakit di dalam media penanamannya. Bagi teman hobis yang baru mengenal tanaman adenium, atau teman-teman yang pernah mengalami kegagalan dalam melakukan repotting mengganti media penanaman untuk adeniumnya, sampai tanaman adeniumnya tidak bisa diselamatkan. Tentunya, menjadi ragu untuk melakukan penggantian media penanamannya lagi. Padahal repotting tanaman adenium adalah hal yang paling penting dalam perawatan tanaman adenium. Tanaman adenium membutuhkan penanaman kembali atau repotting sesekali. Salah satunya keuntungan dari repotting, untuk membuat tanaman adenium jadi lebih sehat dan tumbuh dengan optimal. Proses repotting memungkinkan kita memberi tanaman adenium lingkungan pertumbuhan yang lebih sesuai. Mari kita belajar cara mudah dalam mengganti media penanaman tanaman adenium tanpa membuat stres tanaman adeniumnya. Yang tentunya, resiko tanaman adenium kita mati sangat sedikit sekali. Tetapi cara ini hanya boleh dilakukan sesekali saja. Repotting yang seharusnya adalah dengan mengganti semua media penanamannya secara keseluruhan. Pertama-tama, siapkan media penanaman baru yang telah kita masukkan ke dalam pot. Lalu pijatlah pot tanaman adeniumnya apabila potnya terbuat dari plastik. Atau, apabila teman hobis memakai pot yang bersifat solid, seperti pot keramik atau pot dari tanah liat, teman-teman bisa memukulnya secara perlahan dengan kepalan tangan, agar media penanamannya terpisah dari potnya. Cabut tanaman adeniumnya dengan jalan membalik potnya dengan disanggah tangan. Lantas pot lamanya ditarik sampai lepas. Jika media penanaman dan perakaran masih bagus, tanaman adenium bisa langsung ditanam dengan sebagian media penanaman lamanya. Periksalah akarnya, siapa tahu ada yang busuk. Apabila ada tanda-tanda busuk pada salah satu akarnya, lebih baik bongkar media penanamannya secara total, dan potong bagian yang busuknya, jangan sampai menjalar dan meluas ke seluruh tanaman adenium. Apabila sekiranya akar-akarnya tidak ada tanda-tanda yang busuk, bisa langsung ditanam kembali dengan media penanaman lamanya. Buang sedikit media penanamannya, hanya bagian media penanaman yang sekiranya cukup mudah untuk dibuang dengan tangan. Dan usahakan tidak terlalu banyak mengganggu akarnya. Beberapa tanda yang dapat dijadikan acuan bagi teman-teman untuk segera melakukan repotting, yaitu jika media penanaman sudah terlalu lama. Jika media penanaman sudah terlihat hancur dan memadat. Jika pertumbuhan tanaman adenium terlihat mulai berhenti atau melambat karena perakarannya tidak jalan. Dan jika ukuran tanaman adenium yang sudah tidak sesuai dengan pot. Sebagai patokan sederhana, ada baiknya lakukan repotting 2 kali setahun atau 6 bulan sekali, paling tidak 1 tahun sekali. Meski repotting bukan merupakan pekerjaan yang susah, namun, jika teman-teman kurang tepat dalam melakukan prosedur dalam repotting, tanaman adenium akan stres berkepanjangan. Bahkan bisa sampai tidak tumbuh kembali dan mati. Sedikit saja kesalahan dalam saat melakukan repotting akan bisa berakibat fatal.
Kemudian siapkan air bersih yang diberi larutan vitamin B1 dan fungisida. Vitamin B1 untuk mengurangi stres tanaman adenium, dan fungisida sebagai pencegah busuk akar. Karena mungkin saja ada akar yang terganggu dan terluka saat kita memindahkan tanaman adenium dari pot lama dan saat kita membuang sedikit media penanamannya tadi. Semprotkan ke bagian akarnya, ini bertujuan untuk sedikit membersihkan akarnya dari media penanaman yang masih menempel. Dan juga menjaga kelembaban akar beserta media penanamannya, sehingga tidak ada akar yang kekeringan dan terlalu stres saat kita memindahkan adenium dari pot lamanya, dan saat kita membuang sedikit media penanamannya tadi. Teman hobis bisa menyeleksi akarnya sebagian, untuk membuang akar-akar yang kecilnya, agar akarnya terlihat lebih rapi, dan lebih menarik lagi akarnya. Alasan umum untuk melakukan repotting adalah memberi tanaman adenium ruang tumbuh yang cukup bagi akarnya. Tanaman adenium yang tumbuh lebih besar dari wadahnya, menyebabkan akarnya menjadi padat dan sulit untuk membesar. Tanpa ruang pertumbuhan yang cukup untuk akar, tanaman adenium sering mengalami pertumbuhan yang lambat dan kurang proporsional. Tanda-tanda bahwa tanaman adenium telah tumbuh lebih besar dari wadahnya, antara lain, adanya akar yang tumbuh keluar melalui lubang drainase. Dan bagi tanaman adenium yang ditanam di pot plastik atau polybag, bentuk potnya sudah tidak bulat lagi. Memindahkan tanaman adenium ke wadah atau pot yang berukuran lebih besar, memungkinkan akarnya untuk tumbuh lebih menyebar, sekaligus memungkinkan tanaman adenium tumbuh lebih besar lagi. Karena tidak ada hambatan bagi akarnya untuk terus tumbuh di dalam media penanaman. Oleskan fungisida di bekas luka potongnya, dan di akar-akar yang berpotensi menimbulkan busuk. Seperti akar-akar yang ada warna coklat, atau hitam bekas busuk yang sudah sembuh. Walaupun sudah terlihat sembuh bekas busuknya, pada saat adenium kita stres, bekas busuk ini bisa kembali menjalar, dan bisa membahayakan kesehatan tanaman adenium. Apabila tidak ditanggulangi, akan membuat adeniumnya menjadi mati, yang diakibatkan busuk akar yang menyebar, dan meluas ke seluruh bagian tanaman. Pengolesan fungisida juga berfungsi sebagai penutup bekas luka, dan agar luka potongnya cepat kering. Sehingga meminimalisir adanya kuman, bakteri, dan penyakit yang masuk melalui bekas luka potong tadi. Selanjutnya kita tinggal menambahkan media penanamannya lagi di bagian atasnya, dengan media penanaman baru yang lebih baik dan sehat, agar pertumbuhan adenium kita lebih optimal. Sampai di sini kita telah selesai merepotting tanaman adenium. Kita bisa menempatkan tanaman adeniumnya langsung terkena oleh sinar matahari. Tetapi lebih baik, usahakan untuk tidak terkena guyuran hujan dahulu secara langsung, untuk 2-3 hari ke depan. Dikhawatirkan, ada bekas luka yang belum betul-betul kering, yang berpotensi membusuk. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi, serta penyemangat untuk terus menjalani hobi merawat tanaman adenium. Tekan jempol ke atas apabila suka videonya, dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe di channel YouTube Trisuma. Dan tekan lonceng notifikasinya, agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini.